Teteh, suamiku pernah memasukkannya lewat jalur lubang belakang. Astagfirullahaladzim. Apakah itu tetap masih wajib mandi besar? Aduh kakak Riz, itu haram ya. Itu dosa kakak Riz. Nanti kalau misalkan sang suaminya minta lagi kepada kakak Riz, mau dimasukkannya lewat lubang belakang, itu harus menolak ya kakak Aris, menolak secara keras gitu ya kakak Aris ya, jangan diikuti. Bahkan kalau misalkan diikuti sama kakak Aris, nanti kakak Aris ikut berdosa ya, ikut berdosa. Dan itu bukan dosa kecil loh kakak Aris kalau memasukkan lewat jalur belakang. Udah malah kakak Aris, kalau misalkan kita terus menerus melakukan hal itu lewat jalur belakang, nanti akan mengakibatkan datangnya penyakit, di mana penyakitnya di lubang belakang tersebut. Bukannya teteh nakut-nakuti, memang benar sesuatu yang diharamkan itu tidak akan mendatangkan kemaslahatan, tetapi akan mendatangkan kemadaratan. Jadi nanti ditolak ya. Oke, dan bertobatlah. Nah, kalau untuk urusan apakah aku masih wajib mandi? Masih wajib mandi kakak Aris meskipun lewat lubang belakang. Karena kalau misalkan teteh melihat referensi di dalam kitab Syarah Muhadzab, itu ada keterangannya yang menerangkan bab ini di dalam juz ke-6 yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Teteh nggak baca referensinya ya, langsung ke artinya aja. Jadi di mana ada seorang laki-laki memasukkan hasyafah kepada farji seorang perempuan, baik itu masuknya ke dalam jalur kubul ataupun dubur. Kubul itu area depan ya, tak ada suara motor. Kubul itu jalur depan ya, dan kalau dubur itu jalur belakang. Nah, ini yang dimaksud oleh kakak Riz. Kemudian apakah itu laki-laki kepada laki-laki, naudzubillahi min dzalik ya, kayak apa, laki-laki ke lesbi ya, atau misalkan melakukan memasukkannya itu kepada wandu. Kalau wandu itu apa Kak Riz? Kalau wandu itu emang secara lahirnya langsung punya dua alat kelamin ya. Wandu itu bukan laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Wandu bukan, wandu itu emang udah secara lahir itu punya dua alat kelamin. Atau misalkan melakukan hal itu kepada anak kecil. Kalau anak kecil, naudzubillahi min dzalik ya, mungkin kayak yang punya kelainan seksual itu, kayak suka, itu pedofil ya disebutnya. Atau misalkan apalagi ya, teteh lupa lagi pembahasan itu. Atau misalkan melakukannya itu ke hewan. Masa ke hewan teteh? Dalam referensi kitabnya ada, ya berarti kenyataannya ada. Ataupun yang mana manusianya itu hidup ataupun mati. Itu aneh lagi teh. Iya, berarti ada ya. Naudzubillah, yang melakukan hal itu kepada jenazah. Baik itu melakukannya mau ke yang halal ataupun yang haram. Kalau yang halal ya berarti suami istri. Kalau yang haram mungkin kakak Aris sudah tahu ya. Maka itu semuanya, kata Imam Nawawi, wajabal ghuslu bila khilafin. Itu semuanya mewajibkan kita untuk melakukan mandi besar bila khilafin, dan itu tidak ada perbedaan pendapat ulama. Begitu kakak Aris ya. Katanya aku pernah mendengar kalau orang yang bertakwa itu katanya syahwatnya lebih besar. Apakah betul itu teteh? Sampai juga ya pertanyaan seperti ini, sampai teteh itu cari-cari referensinya ini pertanyaan ini ya. Dan akhirnya teteh itu membaca di dalam salah satu referensi di dalam kitab Tafsir Qurtubi. Di sana itu ada penjelasan, ada pembahasan yang mengatakan kullu man kana ittaqalillah asyadda syahwatan. Kalau orang yang bertakwa itu lebih cenderung syahwatnya itu lebih kuat. Nah, apa nih maksud penjelasan di dalam referensi kitab ini? Jadi, kalau misalkan orang yang kurang bertakwa, itu biasanya orangnya itu pecicilan gitu ya. Dia itu dengan mudah mensalurkan rasa syahwatnya kepada sesuatu yang tidak dihalalkan, baik itu secara langsung ataupun secara tidak langsung kakak nana. Misalkan kalau secara tidak langsung, misalkan doyan banget gitu ya melihat tontonan-tontonan yang mana tontonan tersebut itu dapat menimbulkan gairah, dapat menimbulkan syahwatnya. Bahkan tidak sedikit karena agak lemah imannya sehingga tidak dapat menjaga syahwatnya tersebut, sehingga mensalurkannya kepada sesuatu yang diharamkan. Na'udzubillah.
Atau misalkan ya secara langsung itu misalkan dengan apa ya, dengan bersentuhan kulit gitu ya, dengan yang bukan mahram, dan persentuhan itu dapat menimbulkan gairah dan juga syahwat, ya jelas haram kan, dosa ya. Na'udzubillah min dzalik, apalagi kalau sampai terjerumus kepada suatu perzinahan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, itu kalau orang yang kurang bertakwa. Nah, berbeda Kak Nana, kalau orang yang bertakwa ya sama manusia, punya rasa syahwat, punya rasa birahi, itu emang udah fitrahnya. Tetapi perbedaannya kalau orang yang bertakwa itu dapat mengendalikan dirinya, dapat menahan rasa syahwatnya kepada sesuatu yang tidak halal gitu ya. Jadi selalu dijaga pandangannya, selalu dijaga pikirannya, selalu dijaga apalagi hatinya, selalu dijaga di dalam melampiaskan rasa syahwatnya kepada sesuatu yang tidak halal. Nah, ketika rasa syahwatnya itu kan ditahan gitu ya kepada sesuatu yang haram, maka akan semakin memuncak rasa syahwatnya itu, dan itu akan disalurkanlah orang yang bertakwa tersebut kepada yang halal, yaitu mensalurkannya suami kepada sang istrinya dan sang istri mencurahkan kepada sang suaminya. Masya Allah, justrulah di dalam penahanan ini nikmat yang begitu besar, luar biasa, karena udah semakin membesar gitu ya, kemudian disalurkannya kepada sesuatu yang halal. Inilah justru keindahan bagi orang yang bertakwa di dalam mencurahkan rasa syahwatnya itu.